Halo guys, jadi aku di sini mau wawancara siapa namanya? Catherine. Catherine dari kelas 11. Ini tendanya kalau mau lihat sini maju. Kameramen nih tendanya. Oke, aku mau nanya kesan kamu selama P5 tuh gimana sih? P5 itu seru, terus kita tuh bisa kayak kerja sama bareng orang lain gitu. Menurut kamu sekolah tuh ngedukung P5 banget nggak sih? Ngedukung. Oke. Terima kasih Catherine. Jadi abis ini kita ke siapa namanya? Saya Ikram dari kelas 102. Seperti itu. Oke. Bagaimana menurut kamu dukungan dari komite sekolah terhadap acara-acara seperti ini? Wah, dukungannya sangat sukses, kayak disiapin tenda dan segala macem. Oke, terima kasih Ikram. Oke, next selanjutnya kita ada di standnya 104. Boleh dilihat dulu. Oke, jadi di sini sebelum itu yang saya wawancara siapa namanya? Nama saya Raihan Fadil Rasidi dari kelas 104. Oke, Rehan. Jadi di sini saya mau wawancara kesan selama P5 itu gimana sih? Wah, capek banget, tapi bisa bikin kita saling bekerja sama satu sama lain agar bisa jadi kayak gini. Tantangan apa yang lu rasain selama P5 ini? Kemungkinan tantangan gua tuh ngatur-ngatur anak kelas gua, apalagi bikin kayak gini kan susah ya kalau cuma sendiri. Jadi kita harus saling bekerja sama biar ini bisa jadi terorganisir. Oke, udah? Oke, thank you Rehan. Oke guys, nextnya selanjutnya kita sama siapa nih? Gabriela. Dari kelas berapa? Kelas 15. Oke, jadi Gabriel kesan selama P5 tuh gimana sih? Sebenarnya capek tapi seru karena di sini kita belajar kalau misalnya kerja sama itu penting dalam sebuah kelompok gitu sih. Oke. Selama P5 ini ada tantangannya nggak sih lu? Kayak ngapain sih tantangannya gitu? Tantangannya sih yang paling berat itu ngeluarin duit ya karena banyak banget yang dikeluarin. Itu doang sih tantangannya. Ada lagi? Sama kadang kalau misalnya anak yang suka kurang kerja jadi harus disuruh diteriakin gitu sih. Itu tantangannya. Oke guys, sekarang gue lagi di booth ya 10-6. Ayo, siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Yusra Desima Mora dari kelas 106. Oke, jadi di sini aku akan bertanya, gimana sih menurut lu pendapat lu tentang lu selama P5 ini? P5 ini asik, terus melatih kerja sama banget. Jadi berkelompok itu kayak benar-benar semua kerja. Jadi biar bisa ngasilin stand yang bagus juga. Terus tantangan apa nih selama P5 ini yang lu hadapi? Waktunya sih, karena kan banyak banget susah. Jadi kayak buat ngatur waktu itu susah banget. Karena kan yang lain juga banyak banget kesibukan. Jadi buat kerja kelompok tuh susah banget. Itu aja sih. Makasih ya. Oke. Jadi gue lagi di booth 10. Di 10.3 tuh. Oh ya, sebelum itu kenalin dulu nama lu siapa? Saya Indi Puput. Oke, di sini gue mau nanya ke lu ya. Apa sih pendapat lu tentang P5 itu? Tantangan lu nih sama kelompok-kelompok lu selama P5 tuh apa sih? Banyak banget sih tantangannya. Yang pertama tuh pada egois banget. Apalagi keuangan juga. Susah banget. Nggak boleh ya ngomongnya ya? Maaf ya. Udah, gitu doang. Halo, di sini saya mau wawancara siapa namanya? Alin. Dari kelas berapa? Kelas 12-3. Jadi saya ingin bertanya, apa sih pendapat lo tentang P5 ini, Lin? P5 itu kan kayak kita menggali apa tuh namanya, kreativitas siswa kan ya. Jadi menurut saya untuk ini juga kan kita semabel lagi ngadain selebrasi P5 kita. Kalau kelas 12 itu kan tentang kelas 12 kan? Iya. Kelas 12 kan nampilin ekoprint nih, kalian lihat.
lucu banget ini tuh ekoprint teknik kukus ya. Jadi tadi kita tuh fashion show, kita nunjukin kayak produk-produk yang kita bikin, macam-macam deh. Ada cukin, itu tuh yang diselendangin. Terus ada, kalau gue sendiri tuh bikinnya outer. Terus juga ada yang bikin rok lilit, ada yang bikin baju, macam-macam deh, pokoknya seru. Oke, selama lu P5 ini ada tantangannya nggak sih lu buat bikin baju yang lu buat nih? Ada sih pasti ya, semabel dengan Oke, jadi di sini kita mau wawancara Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Ibnu dari kelas 10-5 ya. Ya. Menurut Bapak bagaimana peran komite untuk P5 ini? Untuk komite sendiri itu jam terbangnya udah tinggi ya di 115 khususnya. Saya juga terima kasih untuk Ibu Fitri yang selalu backup semuanya. Di 115 emang agak apa ya? Agak lain daripada sekolah lainnya. Kita semakin terdepan. Mudah-mudahan komite semakin kompak aja dan sehat selalu ya. Amin. Selanjutnya bagaimana kesan pesan Bapak sebagai perwakilan orang tua di sini sebagai penyelenggara selebrasi P5 di sekolah? Ya, tentunya bangga ya. Saya sebagai perwakilan dari orang tua itu bangga melihat anak-anak kita, mensupport anak kita. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Saya juga seneng lihat anak-anak bisa berkreasi untuk P5 ini. Tetap junjung tinggi kreativitas kalian dan bawa nama sekolah yang baik. Terima kasih Pak. Menurut pendapat Ibu tentang P5 ini? P5 yang sekarang ini kan yang kita adakan lagi kan selebrasi ya, selebrasi. P5 itu kepanjangan apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ini kegiatan kokurikuler yang tujuannya untuk menguatkan karakter peserta didik atau karakter siswa dan meningkatkan kompetensi siswa ya. Jadi dengan adanya P5 ini diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 115 memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Misalnya ada ciri-ciri utamanya tuh ya di P5 itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Oke, jadi Ibu punya harapan gak sih untuk selanjutnya sebagai kepala sekolah untuk P5 ini? Iya pasti, saya berharap anak-anak SMA Negeri 115 itu memiliki karakter seperti yang ciri-ciri utama di P3 tadi. P3 itu profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak ini memiliki karakter profil pelajar Pancasila bukan sekedar level 1 tapi level tertinggi. Misalnya kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi enggak membuang sampah sembarangan ya. Terus mandiri. Artinya apa mandiri? Mandiri mereka bisa mengatur dirinya sendiri, memanage dirinya sendiri ya. Sudah tidak pernah terlambat ya. Kemudian menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Misalnya lingkungan di toilet yang Ibu lihat tuh masih masih terlihat agak jorok ya. Jadi kalau mereka sudah punya level tertinggi di dalam profil pelajar Pancasila, setelah menggunakan toilet itu disiram bersih ya. Jadi nggak bau. Oke, jadi di sini kita dengan Ibu siapa? Nini Kirwanti, MPD. Jadi Ibu nih saya izin bertanya, Ya. Ibu sebagai ketua pelaksana puas gak dengan acara yang Ibu buat ini? Saya sebagai ketua pelaksana merasa cukup puas sekali. Kemudian anak-anak juga sudah cukup puas sekali menurut saya dengan kegiatan selebrasi proyek P5 ini, karena mereka dapat di sini
menampilkan kreasi-kreasi mereka yang selama ini mereka sudah buat ya, seperti misalnya ekoprint, di mana mereka itu membuat teknik teknik membatik dengan menggunakan teknik ponding dan teknik steaming. Hasilnya juga keren-keren sekali. Begitu juga dengan kelas 11 di mana mereka mengedepankan kesehatan mental, baik di berdasarkan dituangkan di dalam senam kreasi maupun dalam bentuk podcast seperti itu. Apa pendapat Ibu tentang P5 ini sih, Bu? Pendapat Ibu? Menurut saya P5 ini bagus sekali ya sebagai ajang kreasi anak-anak, kreativitas anak-anak. Kemudian di sini juga dalam P5 ini itu anak-anak dikembangkan berbagai dimensi selain tadi kerjasama, kemudian gotong royong, kemudian bernalar kritis gitu ya. Berbagai dimensi itu semua dituangkan di dalam P5 ini gitu. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Oke, jadi di sini kita sama ibu-ibu komite. Sebelum itu, boleh di kamera dulu. Oke, sebelum itu boleh kenalin dulu Ibu, namanya siapa? Nama saya Ibu Yusdian Putri. Ibu nih di sini sebagai apa ya? Sekjen Komite SMA 115. Oke. Jadi saya mau bertanya kesan pesan Ibu sebagai wakil orang tua murid di P5 ini apa? Pesan kesan. Iya. Pesan pertama, tetap pertahankan sifat gotong royong, kerjasama yang baik, tetap menjadi siswa yang berintelektual baik dan mandiri. Itu pesan saya. Kesan saya, ya perlu evaluasi untuk kedepannya lebih the best lagi. Terus peran komite itu di SMA 115 pada P5 ini tuh apa ya? Peran kita mensupport supaya terjadinya acara ini sesuai dengan bidang kurikulum Merdeka dan juga membuat anak-anak itu tetap berkreasi, mensupport semua aktivitas yang ada di sekolah ini.